Hai teman-teman, ketemu lagi. Kita membahas kembali perkembangan bahasa Indonesia. Ternyata sudah cukup lama kita mempersiapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Video ini memuat perbincangan dengan Bapak Abdul Haq dari Kementerian Pendidikan. Yuk langsung aja kita simak ya teman-teman. Baik, kembali ke Pak Haq, apa yang menjadi dasar dari pencanangan bahwa di tahun 2045 bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa internasional? Baik, yang pertama tentu di tahun itu kita artinya 100 tahun Indonesia Merdeka. 100 tahun ya Pak, itu di tahun 2045? Iya, jadi kita bangsa Indonesia tentu mempunyai cita-cita yang visioner atau yang menatap ke depan lebih cerah, lebih cemerlang. Salah satunya adalah melalui pencanangan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tahun 2045. Jadi ini sudah tahapan-tahapan yang secara realistis itu insya Allah di 2045 akan tercapai. Baik, Pak Bambang, bagaimana, apakah ada dasar lain dari penargetan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Pertama ada 2045 memang merupakan satu target yang harus kita jadikan dasar. Baik. Di mana itu 100 tahun merupakan suatu strategi untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa dunia. Dan di tingkat regional, Indonesia sudah dipertimbangkan dari berbagai negara karena ya penduduk kita yang besar. Baik. Dan kita sudah merupakan satu kesatuan ekonomi yang terbesar di Asia Tenggara, sehingga ini merupakan suatu modal utama. Memang 2045 merupakan batas untuk menentukan kriteria, dan namun demikian harus ada pentahapan-pentahapan, misalnya tadi melalui pendidikan, melalui budaya, dan jangan lupa memasuki era milenial. Badan Standar Nasional Pendidikan sekarang sedang mengembangkan bagaimana kompetensi generasi muda Indonesia melalui jalur pendidikan untuk mampu bersaing dan sekaligus mensosialisasikan bahasa Indonesia di dunia internasional. Baik, jadi tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi juga menguasai bahasa asing sehingga dapat memperkenalkannya kepada orang asing ya Pak? Betul. Menarik ya teman-teman, bahasa Indonesia wajib kita kembangkan. Tapi kita juga tetap perlu belajar bahasa asing, terutama Inggris. Tujuannya agar kita tidak tertinggal dalam urusan ekonomi dan teknologi. Selain itu, justru dengan menguasai bahasa asing, kita bisa memperkenalkan budaya dan bahasa Indonesia ke bangsa lain. Yuk, kita lanjut lagi ya teman-teman videonya. Baik, kemudian ada tambahan mungkin dari Pak Haq mengenai bahasa Indonesia ini bisa dikembangkan mungkin seperti politik Indonesia yang bebas dan aktif. Baik, saya kira begini ya, pandangan politik Indonesia yang bebas dan aktif itu kan disebutkan ya bebas tetapi aktif. Yeah. Dalam konteks bahasa tentu kita berharap bahasa Indonesia itu kita kembangkan untuk menjadi bahasa pengantar pada tingkatan-tingkatan atau level-level mulai dari ASEAN mungkin sampai ke level dunia di 2045. Pada saat yang bersamaan bahasa ini juga tidak terpengaruh oleh katakanlah madhab, paham atau hegemoni kelompok politik dunia tertentu. Baik. Yang saya pahami seperti itu. Tentu politik dalam arti politik negara kita, iya. Karena bagaimanapun sebuah negara pasti punya politik luar negerinya. Benar. Nah tentu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan, melanjutkan tradisi yang lama bebas dan aktif, tetapi karena perkembangan politik dunia yang mengharuskan Indonesia harus bergabung pada kelompok-kelompok tertentu, misalnya di dalam kelompok negara G20 misalnya, saya pikir yang dimaksud dengan bebas dan aktif di situ juga menunjukkan politik dan peran kita bangsa Indonesia melalui bahasa Indonesia. Baik. Makanya tahapan-tahapannya harus jelas. Misalnya dimulai dari
regional ASEAN dulu. Kita mulai bahasa Indonesia kita perkenalkan di ASEAN, menjadi bahasa resmi ASEAN dulu. Beberapa pembicaraan di tingkat ahli bahasa sudah mengarah ke sana. Bahwa di 2025 targetnya adalah menjadi bahasa ASEAN dulu. 2025 Iya. targetnya adalah menjadi bahasa ASEAN terlebih Iya, dahulu ya betul. Pak. Baik, nah kemudian bagaimana dengan potensi dari bahasa Indonesia itu sendiri Pak? Apa potensi yang dapat dikembangkan dari bahasa Indonesia sehingga bisa menjadi bahasa internasional? Dari substansi bahasa sendiri ya, karakter bahasa Indonesia ini memang kalau dalam teori bahasa Indonesia itu masuk kategori bahasa modern. Baik. Bahasa modern itu artinya bahasa-bahasa yang berbeda dengan misalnya bahasa Sanskerta, bahasa Jerman, bahasa Arab, yang di sana dikenal ada tense, dikenal ada feminin maskulin atau yang disebut dengan istilah kasus gitu ya. Ada singularis, dualis, pluralis. Ya. Bahasa Indonesia tidak mengenal itu. Benar. Jadi bahasa Indonesia untuk mengungkapkan feminin, maskulin, kejamakan, ketunggalan, tense itu cukup dengan leksikal. Jadi kalau orang mengatakan saya akan datang, akannya itu diungkapkan dengan leksikal, bukan dalam bentuk kata, morfologi kata. Itu yang sederhana, sehingga membuat bahasa Indonesia sebenarnya lebih mudah dipelajari Lebih mudah daripada belajar dipelajari, ya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, apalagi bahasa Arab, apalagi Benar yang tata bahasanya sangat rumit. Itu kelebihan bahasa Indonesia secara natural ya. Itulah target pemerintah untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa dunia. Mudah-mudahan tercapai ya teman-teman. Tahun 2045, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa internasional. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa kembali.